Malam semuanya. Malam, Pak. Oke, suaranya jelas ya, dengeran ya. Baik, hari ini kita akan lanjut ya materi kita. Yang lalu kita sudah bikin inputan dengan menggunakan Java GUI dan juga menampilkan ya ke dalam sebuah tabel. Bener ya, sampai menampilkan toh? Halo, halo. Iya benar, Pak. Bener ya, sampai menampilkan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke update dan delete ya. Update dan delete dengan menggunakan Java User Interface. Baik, saya share dulu. Nah, kira-kira kalau kemarin tabelnya ada di sebelah kanan ya. Sekarang saya taruh sebelah bawah. Ya nggak apa-apa sih kalau mau di kanan aja juga nggak apa-apa. Ini supaya lebih terlihat aja. Misalnya di sini kita mau melakukan edit data. Edit data itu alurnya adalah dengan kita melakukan klik dulu terhadap data yang ada di tabel yang bawah ini ya. Kita klik di mana saja di tabel itu, kemudian datanya juga akan muncul di sini. Itu yang kita mau. Ya, walaupun sebenarnya kita juga bisa nulis di sini, kemudian kita klik edit. Nulis di sini, kita klik hapus. Misal gini ya. Nah, ini ya tandanya SQL-nya belum jalan. Kita running dulu. Oke, seperti ini. Kalau misalkan kita tulis gini ya, KD21, kemudian kita klik hapus. Dan itu nggak hilang. Ya, yang kita mau adalah kita klik dulu salah satu di sini. Ya, di mana saja lah. Di kolom mana saja boleh. Ya, maka datanya akan muncul di dalam text field. Kemudian tombol simpannya akan menghilang. Nggak bisa diklik. Ya, disable. Begitu juga kalau kita mau reset. Ya, kalau kita reset berarti kebalikannya. Ini dikosongi. Kemudian tombol simpannya di-enable lagi. Ya, jadi kita pas klik salah satu data, kita bisa lakukan pilih edit atau hapus. Oke, kita bikin dulu. Caranya untuk kita ngeklik dimanapun di sini, kemudian supaya muncul di sini. Ya, ini bisa diklik kanan. Sorry, bukan di sini ya. Ini diklik dulu, terus di sini ada scroll pane. Kita klik di sini, nanti muncul table. Karena tabelnya berada di dalam scroll pane. Gitu ya. Kemudian diklik kanan, kita pilih add event handler, pilih mouse click. Ya, pilih mouse click. Pada saat mouse-nya itu diklik, itu akan melakukan apa? Maksudnya kayak gitu. Oke, sekarang gini. Masuk ke source, di bagian tadi kalau kita misalkan klik kanan, terus add event handler, kita pilih mouse, terus kita pilih mouse click, ya. Nanti akan diarahkan ke sini. Public void mouse click one mouse event. Jadi klik itu termasuk event ya, kayak tombol edit, tombol hapus itu event.
Itu namanya action event. Nah, kalau misalkan dari sini kalau di tabel tuh action event, kalau di tabel ya mouse event. Karena dia kena klik. Nah, jadi kita bikin dulu satu variabel namanya kode bertipe string. Ya, kemudian isinya adalah table.getValueAdd. Ya, table.getValueAdd. GetValueAdd ini akan mengambil value ya di kolom dan baris mana. Ini baris mana, ini kolom mana. Jadi kalau tabel, ini namanya baris ke, ini namanya kolom ke 0. Ini kolom ke 0. Ini baris ke sekian, baris ke X. Jadi di sini kita tangkap dulu di mana klik itu dilakukan. Ya, di row berapa. Ya, di row berapa? Di row misalkan ini 1, 2, 3, 4. 4. Row 4 kolom 1. Row 4 kolom ke 0. Jadi row 4 kolom ke 0 berarti ini. BRG 16 alias kode barangnya. Nah, kalau kita klik itu kan dapatnya objek. Ya. Ini kalau misalkan kita sorot di sini ini tulisannya objek ya. Java Swing JTable get value add. Ini adalah metodenya. Objeknya kan table. Ya, manggil metode get value add. Ini ada parameternya 2, row sama kolomnya. Ya. Ini table.getValueAdd ini akan menghasilkan objek. Ya, return-nya adalah objek. Ini returns the cell value at row and column. Kita konversi menjadi string. Ya, ini toString. Maka nanti akan cocok dan bisa disimpan di dalam kode. Karena kita udah siapkan kodenya nih. Oke, kemudian kode ini akan menjadi parameter metode getData. Jadi parameter metode getData. GetDatanya belum kita bikin ya, tapi kita sebutkan dulu di sini. Kemudian TBL simpan, yaitu saya kasih nama di sini ini TBL simpan, TBL edit, TBL hapus, TBL reset. Resetnya nggak saya kasih nama ya, biarin aja karena ini nggak terlalu penting. Yang penting itu ini 3 ini. Nah, TBL simpan ini .set enable kita pilih false. Ya, set enable false. Jadi kalau set enable-nya kita bikin false, berarti dia akan disable, nggak bisa diklik. Tampil tapi nggak bisa diklik. Kemudian kita bikin metode namanya getData. Ya, getData, tipe datanya adalah void dengan parameter kode bertipe string. Parameter kode bertipe string. Nah, di sini saya bikin box satuan, ya, bikin dari JCombo box sebagai objeknya. Kemudian 3 baris ini adalah koneksi dan create statement. Lalu kita di prepare statement ini kita bikin objek namanya PS yang nanti isinya adalah prepare statement. Karena di sini kita menggunakan where untuk select-nya. Ya, kalau langsung execute query ya bisa. Tapi di sini saya menggunakannya prepare statement. Kemudian ini ada tanda tanyanya 1. Ya, tanda tanya ini nanti kalau misalkan ada banyak, nanti akan diurutkan mulai dari paling kiri. Paling kiri itu urutan nomor 1. Nah, sekarang cuma ada 1. Nah, di sini ps.setString. Jadi tanda tanya ini mau diisi apa?
mau diisi di sini string. Ya, string. Nah, stringnya dapat dari mana? Dari kode sini. Nah, dari kode. Kemudian di objek RS, ya di objek RS itu kita tulis ps.execute query. Kenapa kok ditulis execute query? Karena kalau kita execute aja, itu akan menghasilkan true or false. Karena boolean. Execute itu boolean. Tapi kalau execute query, itu nanti return-nya adalah objek. Ya, jadi kita simpan ke dalam objek RS. Karena hasilnya cuma satu, tahu dari mana hasilnya cuma satu? Karena kita kondisinya, where-nya ini, ngambil dari primary key. Primary key itu kan unik. Ya. Jadi, setiap data yang diselect berdasarkan primary key, pasti akan menghasilkan satu baris saja. Makanya kita tulisnya adalah rs.next saja. Tidak perlu pakai while. Gitu ya. Kemudian di sini txt kdbrg set text. Kalau tadinya adalah get text, kalau kita mau ngambil dari form itu namanya get text. Kalau kita mau nulis di form, kita tulis set text. Ya, kebalikannya. Kemudian rs.getString kdbrg. Kemudian nama barang, txt nmbrg, set text juga nmbrg. Nah, untuk yang box ini bernilainya null ini. Jadi kalau nanti kita tampilkan itu nilainya kosong. Nanti coba dicari ya, supaya ini ada nilainya, supaya ini tidak null. Kemudian di sini ada txt stock juga, sama ini ada stock brg, txt stock min juga stock min. Oke, kemudian kalau sudah selesai, nanti akan dikembalikan ke pemanggilnya. Pemanggilnya tadi adalah ini ya, ini. Jadi proses ini ngeklik itu adalah get data. Ini get data. Sampai dengan sini. Setelah itu langkah selanjutnya apa? Kita mau hapus nih. Kita mau hapus data. Kalau kita mau hapus berarti tombol hapus ini kita double klik. Hapus data itu kan berada di sini. Jadi kita akan gunakan confirm dialog. Ya, confirm dialog itu kalau kita klik hapus, nanti akan muncul pilihan yes, no, atau cancel. Jadi ada 3. Kayak gini ya. Yes, no, atau cancel. Nah, ini ada urutannya mulai dari 0. Yes itu 0, no itu 1, cancel itu 2. Kita butuhnya yang yes kan. Kalau kita mau hapus tuh kita butuhnya yang yes. Jadi kita bikin dulu ya variabel namanya response, terserah sih namanya. Di sini saya tulis response saja. Bertipe integer. Sama dengan JOptionPaint dot show confirm dialog. Ya, show confirm dialog. Ini ada ini ya. Di sini ada parent komponen sama object message. Parent komponen ini menunjukkan di frame yang mana, menunjukkan frame di mana dialog itu ditampilkan. Kalau null, ya, atau jika parent komponen ini has no frame, maka menggunakan default frame. Jadi di sini saya tuliskan null aja. Kemudian yang belakang adalah message, ya message. Ini message. Di sini ada tulisannya int. Berarti
JOption pane dot show confirm dialog ini akan menghasilkan nilai integer yang mengindikasikan option yang dipilih sama user. Tadi ada 0, 1, sama 2. Kalau kita pilih selain 0, di sini kan berarti kita tampilkan JOption pane dot show message dialog. Kalau show message dialog itu hanya menampilkan satu tombol aja, yaitu OK. Jadi mau nggak mau harus setuju. Itu message dialog. Ya, jadi bukan pilihan. Tapi kalau confirm dialog itu adalah pilihan. Ini hapus data dibatalkan. Tapi kalau responsnya itu adalah 0 dan tabel.get selected row-nya ini lebih besar sama dengan 0. Ya, get selected row-nya ini lebih besar dari 0. Maka kita ambil txt kdbrg. Ya, kita ambil txt kdbrg. Jadi harus didahului dengan selected row dulu. Ini kan ada selected row-nya nih. Ya kan? Makanya dia tidak bisa kalau kita tulis BRG 18 terus kita hapus. Bisa ya. Jadi harus didahului dengan ini dulu ya. Edit. Klik dulu ya, klik di sini. Kalau kita tulis pun ya bisa-bisa aja. Asal kita tahu nama kode barangnya itu apa. Kalau kita mau edit juga bisa. Yang penting kita tahu kode barangnya berapa. Itu bisa. Kenapa kok simpannya ini kita tutup sih? Ini kalau nanti udah tampil terus kita klik simpan, ya nggak bisa di-insert kan? Karena kode barangnya ini adalah primary key, jadi tidak bisa di-input 2 kali. Tuh. Ya, sini ada get selected row, lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian hapus data txt kdbrg.getText. Jadi kita ngambil kode barangnya yang di sini. Kemudian kita bikin metode hapus data. Bentar ya.
Oke, lanjut lagi ya. Di sini tadi masuk ke mana tadi ya? Hapus data ini ya, hapus data. Kemudian kita pilih ini ada koneksi dan juga create statement. Kita pakai prepare statement juga ya, delete from barang where BRG sama dengan tanda tanya. Kemudian nps.setString satu kode ini sama kayak tadi ya, get data. Kemudian sini ps.execute. Nah, ini kita gunakan execute ya, tidak execute query. Kemudian setelah selesai, maka datanya ditampilkan dan formnya di reset. Oke. Kemudian kita klik di sini. Kita hapus. Ya, kita pilih yang yes. Maka nanti data akan diupdate otomatis dengan show data dan reset form. Kalau misalkan reset formnya ini nggak ada, ya, maka nanti kita nggak bisa input data lagi. Karena tabel simpannya itu di hidden ya, di disable. Kemudian untuk yang di update ya atau edit ini juga kita double klik di tombol edit ya. Tombol edit ini kita cuma panggil metode edit data ini ya. Nah, cuman di sini untuk yang satuan ini belum bisa berubah ya. Nanti saya akan update ininya, update scriptnya supaya bisa kelihatan di sini. Selected itemnya ini bisa dipilih. Di sini kemudian kita bikin variabel kode nama satuan stok dan stok min. Ya, seperti yang kalau kita mau insert ya. Ada get text semua. Kemudian kita bikin koneksi dan create statement. Kita gunakan prepare statement. Yang update barang set NMBRG tanda tanya, koma, satuan tanda tanya, koma stok BRG tanda tanya, stok min tanda tanya, WRKD BRG tanda tanya. Jadi ada 5 data. Ada 5 data yang kita masukkan. Sorry, ada 4 data yang kita masukkan, ada 1 yang sebagai kondisionalnya. Jadi nama ini satuan, itu nomor 2, nomor 3 adalah stok, nomor 4 adalah stok, nomor 5 adalah kode. Yang sini adalah kode. Ya, kemudian kita execute. Kemudian kita tampilkan message dialog. Ya, data berhasil di-update. Kemudian kita show data dan kita reset formnya. Jadi, ya ini ya. Makanya kalau misalkan kita habis reset, tadi kalau udah dilihat, di dalam sini tuh isinya 0. Isinya 0, kosong. Seperti itu. Karena pada saat ini diklik, ya, pas kena edit, pas get data, ini tuh nggak menghasilkan apapun. Hasilnya adalah 0. Maka kita mau pilih di mana aja tuh nanti bakal hilang. Gitu. Ini masih agak ngebug sih ini apa namanya code-nya. Tapi intinya seperti itu ya. Untuk inputan-inputan lain nanti akan saya update ya ini ya code-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak.
Belum ada. Oke, nanti tugasnya cuman bikin CRUD aja dari apa namanya, dari tabel barang ya, sehingga itu nanti akan jadi acuan tugas akhirnya. Kira-kira tugas akhirnya bakal bikin kayak gitu sih. Minggu depan kita masih akan bikin report ya menggunakan Java. Masih update lagi ya minggu depan. Minggu depan itu harusnya PTM. Kita ada pertemuan tatap muka. Cuman kalau yang pas teorinya saya nggak bisa datang karena ada tugas dari kampus. Tapi itu prakteknya bisa. Apakah Anda mau datang di praktikumnya? Anda belum pernah ke kampus kan ya? Apa udah pernah? Kalau saya sendiri belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Anda belum pernah ke Saya kampus sudah, ya? Pak. Semester 4 ya? Belum pernah. Kalau belum pernah, jadi gedungnya itu, kalau teori itu ada di gedung H. Gedung H lantai 4 atau lantai 5, saya lupa, nanti saya kasih jadwalnya. Gedung H itu ada di yang pinggir jalan besar. Gedung itu. Ya, itu kan yang depan itu G, Rektorat. Nah, gedung H itu yang belakang, samping masjid. Itu gedung H. Belakang masjid, ding. Samping masjid itu kantin. Ya, belakang masjid. Terus kalau praktikumnya itu di gedung D. Gedung D itu yang di dalam. Kalau dulu Anda daftar itu di gedung mana? Gedung C, ya kan? Yang gedung yang sebelahnya sekarang, yang sebelahnya yang dulu pernah dibangun itu. Atau poliklinik, tahu nggak? Tahu, Pak. Oh ya, poliklinik itu di seberangnya itu gedung C. Nah, gedung D itu di belakangnya gedung C. Bisa lewat jalan Akula. Nah, nanti lantai 2, labnya kayaknya di lab K. Bentar, saya cek dulu ya. Biar pasti. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Tadi Pak Hargespan bilang kalau yang teori Bapak ada acara itu berarti maksudnya hari Rabu berarti nggak ada kelas ya Pak? Maksudnya kan kalau dijadwalkan PBO offline itu Pak. Berarti untuk hari Rabu apakah tidak maksudnya perlu datang ke kampus apa enggak ya Pak untuk hari Rabu? Nah, itu nggak usah aja, karena kan saya pasti nggak bisa datang. Nanti saya coba tanya dulu ya ke Prokdi ya. Maksudnya solusi dari Prokdi itu apa? Karena kegiatan saya juga dari kampus itu juga atas persetujuan Prokdi gitu loh. Nanti solusinya dari Prokdi apa? Tapi kalau Anda mau datang di Jumatnya, nggak apa-apa. Bisa-bisa aja. Jadi nanti Jumat itu praktikum, Rabunya minggu depannya teori, terus praktikum lagi, terus teori lagi, nggak apa-apa. Itu juga bisa. Tapi tetap akan saya ganti sih nanti. Atau mau barengan aja, misalnya Rabu sama Jumat terus gitu. Gitu sih. Tapi Rabu besok yang pasti nggak bisa. Nggak usah datang aja, nggak apa-apa. Baik, Jadi Pak, hari terima Rabu kasih. itu, ya hari Rabu itu di Gedung H lantai 4, ruangan nomor 5. Itu kalau hari Rabu. Hari Jumat itu di Gedung D, lantai 2, lab A. Itu yang Jumatnya. Karena kegiatannya dari jam 8 sampai jam 4. Jam 5 nih. Itu tuh udah pasti nggak bisa nanti. Cuman saya tanya solusinya dulu sama Prokdi. Harus gimana. Nanti saya update lagi sama kalian ya. Ada pertanyaan dulu untuk materinya? Saya mau bertanya untuk tugasnya, Pak. Oke, monggo.
lewat Eclipse atau boleh lewat IntelliJ juga ya, Pak? Boleh, mana aja boleh. Mau pakai NetBeans, mau pakai Eclipse, mau pakai IntelliJ boleh. Tapi pada saat nanti ngumpulin, kasih tahu ini pakai apa gitu. Jadi saya nanti akan install NetBeans dan IntelliJ juga. Supaya saya bisa compile. Karena kalau Anda pakai IntelliJ, saya compile di Eclipse belum tentu bisa loh. Ya bisa, tapi butuh ada penyesuaian gitu loh. Gitu. Caranya Baik, cuma ini aja. terima kasih, Pak. Ya, begitu juga nanti kalau pas di UAS-nya ya, di UAS-nya itu Anda kasih tahu ke saya, ini di compile pakai apa. Kalau nggak dikasih tahu, saya compile nanti pakai Eclipse. Jadi kalau error, ya wes, dianggapnya nggak ngerjain. Atau ada nilai, ada ongkos nulis lah. Gitu. Jadi memudahkan saya juga dan Anda juga dimudahkan kan. Mau pakai tools apa aja sih oke, nggak apa-apa. Mau pakai C# juga nggak apa-apa. Gitu. Cuman ini kan ranahnya Java dan PBO ya. Jadi kalau Anda ngumpulin pakai C#, ya saya nggak bisa compile. Anda ngumpulnya di pakai Golang, pakai Python, ya saya nggak bisa compile. Gitu. Jadi sebenarnya bebas ya. Kalau OOP itu tuh bebas pakai apa aja boleh. Cuman ya terbatas berarti. Kalau semakin banyak Anda pakai bahasa pemrogramannya, semakin banyak juga saya harus compile-nya di mana gitu. Paham ya? Kalau yang biasa kayak yang nggak GUI sih nggak apa-apa. Anda mau pakai apa aja sih saya compile di Eclipse juga nggak apa-apa, bisa. Anda mau pakai NetBeans, pakai IntelliJ, kalau selama dia pakai konsol, it's okay. Tapi kalau udah pakai GUI, ya harus tahu, harus kasih tahu pakai toolsnya apa. Gitu. Oke ya, paham ya? Kalau gitu saya cukupkan dulu. Ya. Sampai di sini kita ketemu lagi ya kalau bisa minggu depan di PTN. Itu selamat malam, terima kasih sudah hadir dan selamat beristirahat ya. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak.